Oke, masuk ke pertama tentang kantor. Tapi sebelum masuk, gue pengen bilang bahwa ini tentang karyawan fokusnya CS ya. Jadi kalau karyawan adalah ada manajer, ada packing, ada segala macam. Ini gue fokusnya adalah CS gitu. Kenapa? Karena ketika lu sudah bisa menghasilkan buat diri lu sendiri dan lu pengen naik level, pasti pasti karyawan yang pertama lo hire adalah CS karena akhirnya lo jadi melakukan hal lain gitu kan. Jadi kenapa gue bahas CS, fokus ke CS karena ya karyawan pertama kali seorang owner toko online mau naik level pasti hire CS, dan pekerjaan CS itu sebenarnya gitu-gitu aja gitu. Jadi pasti memang akan ngangkat CS, nggak mungkin enggak gitu. Oke, di video ini membahas kelebihan dan kekurangan dari CS yang ngantor. Gue nggak tahu abis video ini akan keluar lagi yang versi nggak ngantornya, tapi kita bahas aja dulu dari ngantor, siapa tahu ikut kebahas gitu. Gue juga nggak tahu kan, karena gue ngalir aja pas lagi buat videonya. Oke, kita mulai. Ngantor, kelebihan pertama apa? Kelebihan pertama adalah leluasa. Leluasa ini apa? Leluasa dari, maksud gue leluasa ini adalah akses lu ke CS tersebut. Artinya lu bisa ngelihat dia, lu bisa langsung manggil dia, lu bisa langsung memberikan apa namanya saran, perintah, tips and trick, diskusi. Nah, ini yang gue maksud dengan leluasa, dimana ini nggak mungkin terjadi kalau CS lu nggak ngantor gitu. Oke, jadi poin pertama adalah leluasa. Ini leluasa ini nggak bisa yang kayak cuma sekadar oke cuma leluasa, enggak, ini leluasa ini tuh panjang panjang dan rata-rata orang yang ngantorin CS-nya itu gara-gara akses ini, gara-gara poin ini, yaitu leluasa. Yang kedua adalah pemantauan. Pemantauan artinya lu bisa mantau gitu, nggak cuma sekedar ngajar tapi lu bisa mantau, lu bisa ngeliatin HP dia, lu bisa menjaga tuh HP nggak kemana-mana gitu kan gitu. Jadi yang kedua itu adalah pemantauan, lu bisa ngecek dia tuh sebenarnya kerja apa enggak, apa ngabisin waktu, apa sebenarnya cuek bebe gitu ke lu ya kan. Yang ketiga adalah training. Training itu maksudnya adalah ketika lu habis belajar hal baru, ketika lu habis dapat ilmu baru, ketika lu habis dapat sesuatu yang ingin lu ajarkan ke mereka, itu lu bisa banget nge-training cepat juga, nggak perlu manggil-manggil kan. Kalau di rumah ini kan manggil-manggil, deal-dealan waktu gitu kan. Jadi ketiga ini adalah training. Apa bedanya sama leluasa? Leluasa ini uh, apapun gitu, tapi kalau training ini sifatnya benar-benar kayak tips and trick yang untuk bikin closing gitu. Jadi training ini gue masukin terpisah tuh maksudnya itu. Yang keempat, multifungsi. Multifungsi itu maksudnya apa? Oke, katakanlah dia nge-CS tapi tiba-tiba dia nggak ada kerjaan lagi karena misalkan leads masih kosong atau lu baru mulai segala macam gitu kan. Nah, karena CS ini ngantor, lu bisa bikin dia multifungsi. Lu bisa jadi bikin dia ngerjain teknis, lu bisa jadi bikin dia suruh melajarin sesuatu atau nonton video. Nah, bisa nih kalau misalkan CS lu ngantor. Kalau misalkan CS lu nggak ngantor kan lu nyuruh-nyuruh juga nggak ada kepastian dia kerjaan apa enggak gitu kan. Yang keempat, sosialisasi manusia. Nah, ini kaitannya dengan kebutuhan lu atau mungkin CS itu sendiri. Kalau misalnya CS lu baru satu, minimal lu sama dia kan bertemu, berdialog, lu masih jadi manusia. Tapi kalau lu sendirian, habis itu misalnya CS lu sibuk sendirian, sebenarnya ada yang terkikis, yaitu kebutuhan sosialisasi, kebutuhan saling dialog. Ini berhubungan sama video konsep yang sebelumnya, bahwa manusia itu ya butuh sosialisasi, manusia itu ya butuh interaksi, manusia itu butuh segala macam. Nah, salah satu ngantor ini adalah menciptakan hal itu, dimana di nggak ngantor ya nggak banget gitu, nggak mungkin bisa terjadi sosialisasi. Meskipun misalkan di grup chatting-chattingan tawa-tawa, tapi tetap aja butuh yang sampai ketemu banget gitu. Oke, itu kelebihan dari kalau CS ngantor. Sekarang kekurangannya. Kekurangannya pertama, budget kebutuhan sehari-hari. Iya dong, kalau CS lu di kantor ya lu harus nyiapin apa? Sendok. Kan sendok kalau lu yang nyuci capek. Kalau punya pembantu ya pembantu jadi nambah kerjaannya. Terus lu harus nyiapin minum dispenser
atau mungkin makan-makan. Kan nggak mungkin juga lu bilang ya itu urusan dia ya, tapi nggak mungkin juga lu bener-bener nggak nyiapin gitu kan, pasti ada lah keluar-keluar kayak gitu kan, atau tiba-tiba abang-abang lewat beli, masa lu nggak beliin gitu. Jadi yang pertama adalah lu pasti dengan ngantor lu keluar budget untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, dengan ngantor keluar spend uang untuk kebutuhan kantor itu sendiri, AC misalkan, terus wifi, terus wifi-nya karena berdua mungkin jadi harus paket yang lebih mahal, listrik laptop, terus meja, kursi, ya kan, apapun yang bau-baunya itu adalah tentang kebutuhan kantor itu sendiri, maka itu yang gue masukin ke poin kedua, yaitu lo harus keluar biaya untuk jalannya kantor itu sendiri. Terus yang ketiga gue skip, yang keempat itu kantor dengan kebutuhannya, yaitu kantor dengan kebutuhannya itu ya sama aja ini ya. Salah nih gue nih, sama aja. Yang ketiga itu spend money for them, artinya ini nggak ngerugiin lu, tapi sebenarnya ngerugiin CS lu, karena dia harus ke rumah lu, berarti dia harus dandan harus pakai baju. Kalau cewek berarti harus dandan, harus pakai kosmetik, dimana itu bisa saving dia kalau seandainya dia nggak harus ke lu, ya kan. Itu kalau cewek. Kalau laki-laki atau cewek tetap aja butuh jalanan ke rumah lu, artinya butuh biaya. Nah itu konsepnya butuh biaya, berarti biaya kalau ngangkot buat angkot, kalau dia motor berarti buat bensin, motor sendiri pun ada oli, ada servis, itu dari uangnya. Dari waktu juga keluar dong, dia waktu keluar karena pasti ada perjalanan kan menuju rumah lu. Terus juga dia pasti keluar tenaga, perjalanannya itu loh, perjalanan menuju kantornya itu keluar tenaga. Jadi kenapa gue bilang nih spend money for them, artinya kalau lu nggak ngantor, CS ya nih, CS nggak ngantor, sebenarnya lu membantu dia saving pengeluaran dia sendiri, dimana kalau lu nggak membuat dia mengeluarkan duit, lu bisa neken kos lu ngegaji dia, kos lu ke komisi dia, lu bisa neken. Kenapa? Karena dia nggak keluar money buat ke kantor gitu, buat kebutuhan dia ke kantor. Nah kalau misalkan lu maksain dia ke kantor tapi lu nggak memberikan dia pendapatan yang gede, kan itulah terjadinya permasalahan, ya kan. Dia ngeluarin banyak, dapetnya nggak banyak dari kerja sama lu. Nah itulah dimulainya penusukan, dimulainya nggak loyal, dimulainya mendem, dimulainya apapun yang negatif itu dimulai dari situ. Lu ingat nih yang keempat ini, ingat, lu nggak rugi sama sekali, lu ngerugiin dia, tapi kalau dia rugi pasti kedepannya ngerugiin lu gitu. Nah terus yang terakhir nih, kalau dia ngantor, lu harus ingat di undang-undang kerja itu sebenarnya 8 jam sehari. Jadi sebenarnya, nah ini jadi sebenarnya kalau CS ngantor itu lu sebenarnya nggak berhak, lu nggak layak, lu nggak boleh, lu nggak sopan, lu nggak etis, lu nggak apapun kalau selesai dari 8 jam kerja lu masih nyuruh dia ngelakuin sesuatu, even itu follow up, entah itu mikir, entah itu ngecek HP, entah itu ngirim resi. Sebenarnya lu nggak berhak, dah itu aja, karena lu udah melawan undang-undang dari sisi undang-undang, dan itu sebenarnya sudah membuat dia perlahan menjadi tidak manusia. Kan nggak boleh kita, ya kan, membuat seseorang tidak menjadi manusia, itu kan nggak boleh. Itu kalau kebutuhan sehari-hari. Terus itu kalau CS-nya ngantor. Terus kalau misalnya lu bilang gini misalnya, gue CS disuruh ke kantor mau kan, terus abis itu pulang dia tetap mau kok megang HP karena gue kasih komisi atau apapun lah, intinya lu pengen bilang bahwa dia fine-fine aja. Terus kenapa nggak boleh kan, misalnya lu nanya gitu, gue pengen bilang oke, dia fine-fine aja. Pertanyaan gue, buat berapa lama? Ingat loh, dia manusia. Di kantor lu 8 jam, pulang dari situ megang HP, besok gitu lagi. Ingat, lu lagi tidak memanusiakan dia. Semakin seorang tidak manusia, akan ada dampak buruknya, pasti udah. Pasti. Jadi kalau lu bilang enggak apa-apa tuh, dianya dia aja yang nggak mau. Ya itu, dia sedang tidak menganggap dirinya jadi manusia. Itu di awal, entar di akhir atau ke depannya dia sebenarnya akan menyesal. Entah dia ngomong sama lu apa enggak, dia akan menyesal. Atau kalau dia sampai nggak nyadar juga untuk menyesal, dia akan merasa hidupnya nggak bermanfaat.
Dan ketika sudah memasuki manusia merasa tidak bermanfaat, merasa bosan, jenuh, itu ngaruh juga ke performa dia ke CS. Itu dari soal performa ke CS. Soal kesehatan, oke lu paksa dia sekarang. Kalau dia sakit, lu mau ngapain? Mau maksain dia sakit? Mending sakitnya batuk doang. Kalau sakitnya lama, sakitnya keras, ujung-ujungnya lu juga yang kehilangan CS lu. Ujungnya lu juga yang kehilangan aset lu dalam bentuk manusia. Ujung-ujungnya lu juga yang kehilangan senjata pamungkas lu. Sedangkan pas lu balik ke CS, suruh nge-CS kalau dia sakit, lu juga nggak mau. Bahkan lu mungkin juga lupa gitu. Jadi sebenarnya hambatan paling besar dari sebenarnya paling gak enak dari kalau mengaplikasikan CS ke kantor itu adalah soal si 8 jam ini. Mau dilawan, lu melawan undang-undang, kalaupun undang-undang nggak ada pun lu lagi melawan, membuat dia menjadi robot, menjadi mesin, dimana itu nggak bagus banget, kita aja nggak mau gitu kan. Kayak jadi itu terus kaitannya dengan kalau ngantor ya kan, kalau ngantor kan hari libur ya libur dong gitu kan. Nah sedangkan ini dan hari libur itu justru audiens lagi banyak banget tuh di FB. Kita kan FB Ads tuh, tetap online biasa itu lagi banyak banget. Jadi kayak kayak kalau ngantor itu kayak lu melepaskan event yang lu bisa ngerup tapi lu nggak ngerup gitu. Sedangkan CS juga karena udah capek kalau kantor jadi liburan, dia mau liburan, jadi lu melepaskan event-event ngerup gitu kalau lu menerapkan sistem CS datang ke kantor gitu. Oke, sip. Video ini dulu, ntar kalau gue pikir materi tentang CS tidak ngantor penting, gue buat videonya. Tapi ini gue stop dulu. Lu udah dapet konsep, sekarang lu udah dapet kelebihan dan kekurangannya kalau CS ngantor. CS ya. Soalnya kalau karyawan gue yang lain, manajer, tukang packing segala macam ke kantor, ya iyalah tukang packing nggak ke kantor, siapa yang packing? Manajer nggak ke kantor, siapa yang diskusi sama gue gitu. Ini ngomongin CS.